Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menasihati teman kita bukan pengen ikut campur urusan dia. Kecuali kalau kita ikut campur masalah keluarganya. Tapi kalau masalah amal soleh, memang Allah yang nyuruh. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Tinggal nasihatinya dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau dibantah, wajadilhum billati hi ahsan, balas dengan cara yang lebih baik, senyumin aja, salamun. Bukan berarti kita cuek. Kalau kita nggak nasehatin, manusia itu susah sadar. Jangan tunggu ilham dari langit, karena kalau datang ilham dari langit berat, lewat musibah, lewat masalah. Mending dinasehatin teman kita. Jadi bukan urusan pribadi saya sama Tuhan saya. Persepsi tadi, kenapa belum berhijab? Yang penting menghijabi hati dulu. Daripada kepala dihijabi tapi hatinya dengki. Gak ada yang menghijabi hati. Menghijabi hati itu gak bagus. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Orang yang kufur. Jadi yang harusnya menutup kepala membuka hati. Bukan menutup hati membuka kepala. Kebalik. Persepsi berpikir kan? Makanya kenapa saya bilang Al-Quran itu nyuruh kita berpikir. Jangan disuruh tutup hatinya. Yang ada alam nashrah laka sadrak. Dilapangkan, dibuka dadanya biar dapat hidayah. Tapi kepala ditutup semampunya. Belajar mungkin awalnya cuma diikat doang. Lama-lama diikatnya di sini. Lama-lama diikat dililit-lilit. Lama-lama diginiin. Lama-lama naik makin tinggi gitu kan ya. Terserah itu Mas Stella ya. Saya gak tahu lah fikihnya. Tanya aja sama Ustaz Abdul Somad. Yang jelas bertahap. Yang pasti nih. Bukan nutup hati buka kepala. Tapi tutup kepala buka hati. Kalau ada orang yang berhijab tapi masih buat dosa, jangan salahkan hijabnya, salahkan orangnya. Ada orang yang sholat tapi korupsi, jangan salahkan sholatnya, salahkan orang yang korupsinya. Dan jangan bilang gini, mending saya gak sholat dan gak korupsi. Daripada dia sholat tapi korupsi. Dia sholat dapat pahala, korupsinya dosa. Kamu gak sholat dosa dan gak korupsi dapat pahala. Masing-masing kebaikan dan keburukan itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jangan dibentur-benturin. Gak ada mending-mendingannya. Mending mana nih? Orang yang banyak amal soleh tapi riya dengan orang yang banyak dosa terus dia taubat. Mending mana? Susah mendinginnya ya. Makanya ada yang bilang gini teman-teman. Kadang-kadang salah ngomong mungkin ya. Beberapa penceramah pernah ngomong gini. Lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh tapi riya. Benar gak tuh? Lebih baik lebih baik orang yang banyak dosa lalu bertaubat daripada orang yang banyak amal soleh lalu riya. Gak ada cerita orang banyak dosa lebih baik daripada beramal soleh. Terus kata yang benarnya gimana? Lebih baik orang yang bertaubat dari dosa daripada orang yang riya akan amal soleh. Itu bahasanya. Tipis kan? Yang tipis-tipis ini kita belajar di Mesir. Supaya gak salah ngomong. Saya kalau memperkenalkan teman saya, misalnya satu grup gitu ya. Seorang ulama di Mesir yang saya pernah bilang audisi. Saya kan pernah ikut audisi di TV Mesir untuk baca Al-Quran. Namanya As-Saud Al-Zahabi. Suara emas, seruling emas judul acaranya. Diseleksi dari ratusan orang, cuma 5 orang yang bisa masuk tayangan TV. Iqra TV itu. Nah pas audisi ada 3 juri. Di tengah yang juru bicaranya. Kayak di Got Talent gitu kan. Di tengah dia bilang, saya Abdullah, juri bidang tajwid. Di sebelah kanan saya Syekh Abdurrahman, beliau juri di bidang seni. Yang sebelah satu lagi, gak dibilang sebelah kiri. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Ini ulama kita nih, teliti. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Gak mau bilang di sebelah kiri saya, gak boleh. Kurang beretika. Saya duduk di sebelah kanannya Syekh Yusuf. Beliau juri di bidang fasoha misalnya atau hafalan. Telitinya ulama. Al-Quran lebih teliti dari itu. Nabi lebih teliti dari itu. Makanya bahasanya bukan lebih baik orang yang berbuat dosa lalu bertaubat daripada orang yang beramal tapi riya. Gak ada orang berbuat dosa lebih baik daripada orang beramal. Yang ada lebih baik orang yang bertaubat dari dosa
Kan taubat emang lebih baik dari riya kan? Lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada orang yang riya akan amal-amalnya. Itu benar kalau kayak gitu teh. Supaya nggak jadi opini publik yang mengatakan, belum tentu dia lebih baik yang lagi buat dosa nih. Belum tentu dia yang lagi sholat nih. Belum tentu yang sholat yang ke masjid itu lebih baik. Bisa aja yang berbuat dosa lebih baik ntar dia masuk surga. Nggak ada orang berbuat dosa masuk surga. Yang ada orang habis berbuat dosa taubat, gara-gara taubat masuk surga. Tuh ada tuh, katanya pelacur tapi masuk surga. Mana? Itu yang ngasih minum anjing, dia bukan pelacur. Dia udah bertaubat, jangan bilang lagi dia pezina. Dia udah bertaubat, udah baik, udah soleha. Setelah dia bertaubat, saking dia serius bertaubat, dia nggak ngeremehin amal soleh. Sampai anjing aja dikasih minum. Karena buat dia itu amal soleh, dia ngerasa selama ini saya kurang amal nih. Sekarang saya mau tamak nih. Mau rakus dengan amal soleh, apa aja saya lakuin, termasuk ada anjing yang kehausan, saya kasih minum, terserah berapa aja pahalanya, gitu kan? Saking semangatnya nih, dan Allah tidak meremehkan amal hambanya. Seorang yang udah banyak dosa kalau bertobat, amalnya cuma sedikit, yaitu ngasih minum anjing, bisa masuk surga. Itu pesannya kayak gitu tuh. Jadi kita habis tobat nih, belum amal soleh nih, masuk surga. Kalau udah tobat, buktinya yang membunuh 100 orang, udah beramal soleh belum? Belum. Satu-satunya amal soleh dia apa? Taubat. Satu-satunya amal soleh dia adalah taubat, masuk surga. Jadi nggak ada cerita pembunuh masuk surga, pezina masuk surga, nggak ada. Yang ada orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga. Ini cara kita menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya persepsi akidah, bukan wawasan akidah. Mungkin di beberapa ta'lim kita belajar wawasan akidah. Wawasan akidah itu uluhiyah, rububiyah, asma, sifat, itu wawasan akidah. Tapi kadang gak membentuk persepsi, walaupun itu juga penting. Cuman porsinya harus ditambah, membentuk persepsi kita tentang Allah. Udah selesai belum? Membangun emosional kita kepada Allah. Kalau akidah kita udah sampai membangun emosional, itu udah keren. Siapa yang terbangun emosionalnya? Rindu, malu. Nabi Ayub itu malu sama Allah. Sakit 10 tahun, gak pernah berdoa, ya Allah sembuhin dong, kan saya udah 10 tahun. Enggak, kenapa? Malu sama Allah. Kita boleh gak minta doa sembuh? Boleh banget. Karena derajat iman kita kan gak kayak Nabi Ayub. Lagian Nabi kan mengajarkan kita doa tentang sakit, ya Allahumma rabban nas dan seterusnya. Ditanya sama istri Nabi Ayub, ya Nabi Allah, kamu itu kan Nabi kekasih Allah, kalau kamu berdoa pasti Allah mengijabah. Kenapa gak berdoa aja? Nabi Ayub tanya, istriku tercinta, berapa lama selama ini kita dapat nikmat dari Allah? Ya 17 tahun. Berapa lama sudah kita diuji oleh Allah? 10 tahun. Malu saya sama Allah. Baru 10 tahun udah minta. 17 tahun Allah kasih nikmat, gak pernah ngomong-ngomong ke kita. Malu sama Allah. Ini udah emosional. Pertama wawasan, kemudian pola pikir, kemudian emosional. Emosional ini bahasa lainnya adalah yakin, iman di hati. Ini puncak ilmu nih. Makanya kata Nabi apa? Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu ada rasa takut kepada Allah, emosional. Kalau ilmu kita baru sekedar wawasan, terus jadi bahan debat di komen-komen kita, itu baru tahapan pertama dari ilmu, belum sempurna itu. Dan biasanya orang kalau baru-baru puber keislaman, puber hadis sahih, emang kayak gitu. Semuanya dianggap palsu, padahal dia doang yang sahih gitu. Enggak lah, orang lain juga punya hadis yang sahih, cuman mungkin kita belum pernah baca hadis itu. Orang hadis sahih jumlahnya ada 200.000 yang dihafal Al-Bukhari. Dan kita mah dari dulu tahunya cuma innamal a'malu binniyat. Gimana kita bilang, oh enggak ada itu. Jangan bilang enggak ada, saya enggak tahu itu. Bisa aja ada, sayanya enggak tahu kan. Makanya kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz, ini ada hadisnya enggak? Enggak tahu. Saya enggak akan bilang, enggak ada tuh. Enggak berani saya. Kecuali saya udah menghafal hadis sebanyak Imam Ahmad. Berapa hafalan hadis Imam Ahmad? 1 juta. Baru boleh bilang enggak ada. Tapi Imam Ahmad juga enggak bilang enggak ada. Bilangnya saya nggak tahu, tanya aja ke yang ngamalin, dia tahu nggak hadisnya. Misalnya nih, ada yang tanya, Ustadz ada nggak sholat tasbih ke saya nih? Saya bilang nggak tahu, hadisnya. Tanya deh ke Ustadz yang pernah ceramah tentang sholat tasbih. Ustadz, kan Ustadz pernah ceramah sholat tasbih, apa hadisnya? Gitu caranya. Jangan kita nggak tahu hadisnya bilang nggak ada itu hadis sholat tasbih. Tanya dulu ke orangnya, siapa tahu ada. Kalau ada, nanti katanya sahih, enggak kata Ustadz itu dhaif. Nah, ulama juga tentang hadis sahih dan dhaif berbeda pendapat. Ada ulama bilang ini dhaif, yang ini bilang sahih. Kecuali hadis palsu itu nggak ada beda pendapat. Kalau dhaif mah ada beda pendapat. Hasan, dhaif, sahih.
Kalau mutawatir insya Allah gak ada beda pendapat. Ini artinya emosional. Malu ke Allah, gak enak ke Allah. Kayak Nabi Muhammad SAW tuh. Gak enak sama Allah kalau gak bangun tahajud. Sampai sholatnya getol banget. Sampai kelihatan kakinya itu udah keras gara-gara sering tahiyat. Ini beliau hitam gara-gara sering sujud. Makanya saya nutup gak mau riya. Gak ada juga. Nah ini Nabi segitu-gitu amat tuh sholatnya. Ditanya sama istrinya. Dalam riwayat yang lain ditanya sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa gitu-gitu amat? Saya pengen bersyukur kepada Allah. Maksudnya gak enak sama Allah udah dikasih nikmat banyak. Masih ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Wawasan, persepsi, emosional. Kalau kita udah sampai punya rindu ke Allah. Udah kuat nih. Udah level 3. Kalau baru sekedar faham Allah, level 2. Kalau cuma tahu Allah, level 1. Kalau enggak sama sekali, ini bermasalah nih. Yuk kita belajar kalau gitu. Kadang-kadang enggak level 1, dia enggak terlalu tahu tentang Allah, tapi langsung punya emosional. Ada yang kayak gitu, kayak Bilal tuh. Bilal tuh enggak ngerti ayat-ayat tentang tauhid secara detail kayak Ibnu Abbas, tapi dia langsung yakin sama Allah. Ada yang kayak gitu. Makanya tempatnya ilmu di dalam hati. Tempatnya hafalan di dalam kepala. Kata ulama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi gak ngerti. Jadi teman-teman, Allah aja kangen sama kita. Ini ngomongin emosinya Allah ya. Saya gak ngomongin tentang zatnya, gak ngomongin tentang wawasannya. Ngomongin tentang emosinya Allah. Allah kangen loh sama kita. Bukti Allah kangen, setiap malam didatengin. Setiap malam Allah manggil-manggil. Hai hambaku, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Mana hamba-hambaku? Allah tanya kita hamba. Allah manggil kita hamba, padahal banyak dosa. Harusnya Allah bilang, Qul ya usad. Wahai para pendosa. Kan bisa gitu kan? Atau Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi Allah enggak. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba itu kayak ibu manggil kita anakku gitu. Kita udah sering ibu kita nelpon ya. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi kuliah. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi di jalan. Ibu kita nelpon, kita reject. Alasannya lagi malam mingguan. Ibu kita nelpon, kita reject, alasannya lagi ngobrol sama teman di kafe. Ibu kita nelpon, kita reject, alasannya lagi mau ujian. Mau ujian aja ibu gak boleh nelpon, saking disiplinnya. Ibu kita nelpon, kita reject dengan banyak alasan, tapi ibu kita masih manggil, nak, masih manggil gitu. Mau dimasakin apa? Masih nanya gitu coba. Kurang baik apa ibu? Kita udah marah-marah sama ibu kita tuh gak pendendam, masih manggil, nak, gak manggil, hei kamu, enggak. Atau durhaka, enggak. Ibu kita masih memanggil kalimat yang kasih sayang. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di-reject berkali-kali, dikhianati berkali-kali, ditinggalkan berkali-kali, diduakan, diselingkuhin tuh sering. Kita sering nyelingkuhin Allah sebetulnya. Apa nyelingkuhnya? Kita kan suka bilang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu gombal banget kan? Sesungguhnya sholat saya, kurban saya, sholati wa nusuki, hidup saya, mati saya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya untuk kamu, iya kamu, gitu kan? Ngomong ke Allah kan manis banget nih. Pada kenyataannya, kita ngomong ke pasangan kita juga gitu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Allah ngelihat, gitu kan ya? Kalau bahasa kita mah ya, tapi Allah masih manggil hambaku gitu. Enggak, dasar lo emang gombal, lo habisin aja. Enggak. Allah tuh padahal bisa banget kayak gitu, coba. Enggak. Coba kalau pasangan kita digituin. Gombal setinggi langit. Ternyata enggak kayak gitu. Kan kecewa kan? Allah enggak kecewa. Walaupun Allah lebih berhak untuk kecewa. Kangen Allah sama kita. Pertanyaannya, kita kangen enggak sama Allah? Habis sholat zuhur, sejam kemudian, jam berapa sekarang? Kok baru jam 2 ya? Cih. Pernah enggak gitu? Kok baru jam 2 ya? Emang kenapa? Kangen asar, Pernah gak kayak gitu tuh? Kalau gak pernah, terlalu emang kita...